Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Amazon Dalimunte, dalam Amazon Dalimunte Channel. Sebuah program yang akan mengetengahkan obrolan-obrolan dengan sejumlah tokoh-tokoh terkenal, artis, selebritis, politisi, tukang beca, tukang bakso, tukang apapun yang mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia. Hari ini saya kedatangan seorang sahabat lama saya yang luar biasa sekali. Dia bisa disebut sebagai politisi, organisatoris karena banyak sekali organisasi yang masukinnya, bahkan organisasi film yang sama pun dia masukin. Kemudian juga dia merupakan tokoh sepak bola juga, kemudian juga merupakan aktor, produser, ya, banyak sekali. Kita sambut Gusti Randa Malik. Assalamualaikum Bang Gusti. Waalaikumsalam. Karena kita berjarak, kita boleh buka masker. Iya. Sehat? Iya, alhamdulillah sehat. Masih seperti dulu? Masih seperti yang dulu, Dian Piscesa. Ingat nggak terakhir kali main film tahun berapa? Kemarin, 2020, terakhir. Film apa? Jadi, kebetulan bukan saya, dengan teman-teman bikin Siti Nurbaya The Movie. Siti Nurbaya Movie yang dulu ada di TVRI itu? Yang dulu ada di TVRI, kita angkat ke layar perak. Masih tetap jadi itu? Enggak lah, nggak mungkin. Masih jadi Ratu Samsul Bahri? Saya jadi bapaknya Samsul Bahri. Malah jadi bapaknya sekarang? Jadi bapaknya. Terus? Gitu. Yang main itu, yang jadi Samsul Bahri Dimas Anggara. Oke. Terusnya yang jadi Siti Nurbayanya, aduh siapa ya, lupa. Malah lupa gitu, karena kan bukan anak kan, anaknya. Oh iya. Saya dengan Mucus jadi bapaknya Siti. Siti Nurbaya. Yang jadi Datuk Maringgi? Teguh Wikana. Oh, Teguh Wikana. Teguh Wikana, terus yang jadi ibunya Samsul Bahri, Sanas Haq. Oh, Sanas. Itu baru kelar 2020 kemarin. Syutingnya demikian panjang? Cukup panjang, tapi sekarang teknologi udah oke ya, jadi dibantu dengan CGI. Adegan-adegan pelabuhan segala macam kita main di studio aja. Selebihnya ada di Jogja, di Jogja di daerah Bantul. Terus ada juga di ini rumah Siti Nurbaya zaman dulu yang di Depok situ, Studio Alam. Oh, Studio Alam masih dipakai? Masih dipakai. Masih kita pakai. Yang membedakan Siti Nurbaya dulu dengan sekarang apa? Saya kira lebih dalam filmnya. Lebih dalam film. Kalau yang dulu itu kan serial ya? Serial, jadi semua mau diangkat gitu. Kali ini fokus kepada apa yang masyarakat umum ngerti ya, bahwa terjadi perkawinan. Maka juga dibuka dengan kalau saya baca skenario dari Roti Mena kan, saya tidak melihat cerita dari awal seperti apa, langsung dibuka adanya sebuah perkawinan. Karena orang sudah tahu bahwa Cinta Siti Nurbaya ini ada kawin paksa. Udah klasik lah ya. Udah klasik. Ngapain disimpen-simpen kawin itu di tengah-tengah film atau di ending film? Di depan dibuka. Jadi dia lebih fokus ini film kepada itu. Menarik, bagus. Ini film keberapa? Mungkin film ke-30-an berapa gitu. 30-an ya? Di era waktu masih muda dulu, Cil. Iya. Lagi ganteng-ganteng ya, Cil. Berarti gue udah tua banget. Waktu lagi ganteng-gantengnya. Dulu paling sering itu bermain film temanya apa? Temanya macem-macem ya. Gue termasuk orang yang alhamdulillah sih dapat beberapa cast yang bermacam-macam. Tapi mungkin orang dulu lawan main yang paling inget. Banyak. Saya selalu ketemu dengan pemain-pemain yang cukup punya nama, juga pendatang baru. Misalnya, sebentar, saya belum ngasih minum. Buruntang. Ini ada minum ya? Ada dong. Keren. Terus kita ngobrol nggak begini. Ini ada Buruntang. Kenapa namanya Buruntang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Buruntang. Ya. Abang. Ya, terima kasih Buruntang. Akhirnya saya bisa ketemu abang gantengku ini. Aduh, mulai. Masa lupa sama saya, Bang. Mulai. Bang,
bagaimana kabarnya Nia itu Bang? Itu kan kawan saya waktu sekolah Bang. Oh gitu ya? Belum. Iya. Jangan ngaku-ngaku kamu Madura, dia tuh Kalimantan. Tapi dia itu satu SD sama saya, Bang. gitu. Kita merantau sama-sama merantau. Kan gitu. jadi Bang, Gitu. mencari rezeki juga. Kabarnya bagaimana Nia? Baik. Alhamdulillah. Baik kabar. Anaknya jadi penyanyi semua. Kalau saya bagaimana? Bisa jadi saya penyanyi dia? Bisa. Kalau jadi artis seperti Abang bisa? Bisa banget. Buruntang ini minum dalam kuenya mana? Oh iya. Nanti ya, nanti Abang, kita ngobrol dulu. silakan ya. Oke, makasih ya Bu Runtang ya. Pak John, saya pamit dulu Iya, ya. nanti kuenya yang matang. Ikan saya masih banyak. Iya, makasih ya. Belum angkatin jemuran juga. Iya. Terus, kenapa sih masih main di dunia film? Masih merasa laku? Enggak juga. Zon, ini mau jawaban gue yang bercanda apa yang serius nih? Dua-duanya. Yang bercanda dulu ya. Kan orang juga tahu lah, orang di zaman sekarang seusia gue gitu, main film itu ya kalau ada kesempatan. Karena tentu semakin mengecil ya kesempatan di usia kita ya. Beda lah kalau kita bandingin sama orang di luar gitu. Karena orang kita ini kalau mau cari pemain yang setengah baya, yang muda di make upin setengah baya. Senang kayak begitu. Bukan yang setengah baya. Bukan yang setengah baya yang suruh main gitu. Adegan kayak kakek yang muda dibikin tua gitu. Makanya kita tuh akhirnya yang senior itu jarang terpakai lah kira-kira gitu. Beda di luar negeri gitu. Kalau mereka butuh seumur Robert De Niro ya Robert De Niro yang pakai gitu. Dan konon kabarnya yang tua-tua itu ngumpulnya di Farvi yang sekarang Gusti jadi sekjennya. Gimana ceritanya dulunya? Nggak ada kalimat tua ini kayaknya nggak asik nih kan? Gusti yang bilang. Ya, senior lah, kita anggap senior. Dan senior ya, seperti tadi Gusti bilang, mengatakan bahwa ya produser lebih suka sama yang muda, ditua-tuain. Sementara yang senior-senior itu kan ya numpuk di Farvi 56 menunggu kesempatan itu tadi. Iya, jadi gini. Gua agak sedikit keluh ya mulut gua kalau mau bicara tentang organisasi film. Kenapa? Karena gue termasuk orang yang mungkin dari sekian banyak lah gitu, yang sangat konsen tentang regulasi perfilman. Regulasinya. Saya termasuk orang yang suka ngulik-ngulik gitu. Jadi kalau berbicara organisasi perfilman sekarang itu menyedihkan loh John, sebetulnya. Menyedihkan. Kenapa? Karena ini serius nggak apa-apa ngomong. Iya apa-apa. Biar pemirsa juga tahu dan kalangan perfilman juga tahu. Ini kan begitu. Kita sebar kan gitu. Karena Undang-Undang 33 2009 tentang perfilman Indonesia itu sama sekali tidak tidak menuliskan satu pasal pun tentang organisasi perfilman. Satu pasal pun nggak ada? Satu pasal pun. Meskipun di sana itu ada 5 organisasi perfilman. Meskipun ada 5, ada 6, ada 7, bahkan ada Sabta Tunggal dan seterusnya, itu tidak lagi ada di salah satu pasal pun. Yang ada cuma satu pasal mengatakan bahwa partner pemerintah namanya BPI. That's it. Badan Perfilman Indonesia. BPI. Nah, kalau kita melihat BPI, maka seharusnya BPI ini adalah metamorfos ya, perjalanan dari yang namanya BP2N. Ya, dulu ada BP2N. Pernah dengar ya BP2N. Nah, BP2N itu punya anggota ya organisasi-organisasi yang ada di Kuningan itu. Pancatunggal Perfilman. Dulu ada Pancatunggal, berubah menjadi Sabtunggal, berubah menjadi Sabta Tunggal dan seterusnya. Tapi ketika tahun 2009 nggak ada lagi tuh ditulis tuh dalam undang-undang. Maka hasilnya keberadaan organisasi perfilman itu bisa dia bilang ya dia sama saja kayak organisasi profesi yang tersebar di mana-mana. Sama saja. Jadi siapa yang berhak menginterpretasikan pasal 33 itu? Undang-undang nomor 3. Iya, Undang-undang nomor 33 itu. Apakah BPIK atau ya itu tadi organisasi perfilman? Enggak, jadi Undang-Undang Perfilman nomor 33 2009 itu telah diundangkan, mau suka nggak suka ya, udah 22 tahun yang lalu. Udah 22 tahun yang lalu betul. Nah, persoalannya adalah sekarang memang political will pemerintah sekarang itu terhadap perfilman itu harusnya dipertanyakan. Ya sejak kita reformasi kan perfilman ya, bukan organisasi. Perfilman itu
kayak nggak punya induk yang stabil gitu. Dia dulu ada di Depen atau sekarang namanya Menkominfo, dulu Departemen Penerangan. Terus berubah rezim, berusaha pemerintah, dia masuk ke Parekraf. Ya, Parekraf. Parekraf. Namanya Ibu Maria Pangestu. Terus berubah lagi dia masuk ke Diknas. Pendidikan Kebudayaan, kan ada Dirjen Kebudayaan. Ya kan? Nah, jadi itu berubah-ubah ya tempatnya. Lalu ada lagi satu bagian yang lucu, misalnya lu kan sering ke DPR ya. Kalau kita di Diknas, maka partner kita adalah Komisi 10 misalnya. Betul. Tapi untuk lembaga sensor film, partner kerjanya Komisi 1. Jadi memang perfilman itu kayak nggak punya induk. Nomaden dia, berpindah-pindah dia, nomaden gitu. Nah, ini yang sebetulnya harus kita perjuangkan. Stakeholder perfilman, dari yang namanya produser yang punya duit, eksekutif produser, sampai dengan PU sebagai petugas perfilman, penontonnya, dan juga penonton. Yuk kita harus, ini mau kemana nih gitu. Nah, kalau udah mau kemana, mana kuenya? Kuenya mana? Itu kuenya mana? Urutang. Astagfirullah. Nah ini. Apa aja sempurna di topan saya. Ini makanan Madura nih kayaknya. Kayaknya enggak deh. Namanya di Ambon. Ini Bang, ini buatan saya. Saya tadi sampai lupa. Saya buat ini, saya potong dulu. Saya angkat jemuran di sana. Oke. Iya, Abang ayolah dicoba. Iya, boleh. Abang ya. Saya minta sekolah ya. Iya, ini sekretaris Sekjen Parvi 56. Parvi nggak pakai 56. Sorry. Parvi. Soalnya yang gini, Persatuan Artis Film Indonesia itu ya, Bang? Iya, karena dulu bersama-sama saya Mas Bang Gusti ini yang membuat ADRT Parvi 56, hebat kan? Dia yang membuat ADRT, tapi dia yang sekarang menjadi saya. Alasannya apa, boleh tahu? Kamu mau tanya apa nih, Pak? Saya ingin bertanya ini, Bang ya. Selama ini kan saya hanya mainnya di TV sinetron gitu loh, Bang. Bisa nggak sih saya tuh jadi kayak Abang gitu, main di film yang gede? Saya kan pengen yang gede gitu loh, bisa. Iya, aja lah saya, Bang. Nanti lagi gua ngomong nih, selesai ngomong nih, saya kasih tahu bagaimana caranya tuh. Alhamdulillah, emang kuki Bang gitu. Iya. Ngomong apa kita nggak ngerti gitu. Ngomong apa sih? Bener ya. Udah Pak Kajen jangan Iya. Saya orang mana, diam saja lah. Nggak kelihatan kok kalau dari sana. Nggak kelihatan ya. Ya ini aja dari Padang aja nggak kelihatan. Mari Bang. Oke, makasih ya, Buruntang. Thank you. Makasih ya. Jadi terlena. Bener ya, pamit dulu ya. Iya. Nah itu tadi, pengen tahu kenapa akhirnya, karena tadi sudah sempat terucap, kenapa akhirnya menjadi sekjen di PB Parvi? Ya, jadi gini. Meninggalkan sesuatu yang sebenarnya sudah pernah dibangun sendiri oleh Gusti. Betul. Gusti meletakkan dasar tuh. Jadi setelah itu tadi agak mundur dikit ya. Ya. Setelah reformasi, lalu tidak adanya di undang-undang perfilman dimension satu pasal pun tentang organisasi perfilman, maka mau nggak mau organisasi perfilman itu banyak yang dibuka gitu, banyak yang buat-buat lah. Misalnya ada Rumah Aktor Indonesia, Perkumpulan Artis Film Indonesia Pavindo, ada Parsi, ada Parvi 56, ada Parvi yang punya sejarah lama. Everybody can do it gitu. Semua orang bisa buat itu. Nah, kalau saya buat Parvi 56 dengan kawan-kawan itu lebih kepada protestisasi gitu, memprotes ketika si Parvi yang di Kuningan itu udah melenceng jauh apa yang diamanatkan oleh stakeholder atau pendiri pendiri Parvi. Akhirnya protes itu kita wujudkan dengan membentuk organisasi. Kita tidak mau sama namanya, tapi tetap organisasi profesi tentang keaktoran, maka dibentuk namanya Parvi 56. Minum dulu. Okay. Mulai panas soalnya. Sedang. Soalnya ada Parvi 56 nih. Itu. Oke. Akhirnya tanpa sebuah kongres terpilihlah Mbak Marcella Zalianti, saya sebagai ketua 1 Sana Okata membidangi organisasi ya.
lu tahu sendiri, artinya kita buatlah bagaimana anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan seterusnya. Oke, bagus menurut saya. Karena tidak ada monopoli, siapa saja boleh buka. Namun pada akhirnya kita lihat bahwa Parvi yang lama ini, Parvi yang di Kuningan itu akhirnya ingin berbenah diri lah kira-kira. Mereka sadar bahwa mereka sudah melenceng, ingin berbenah diri, mereka melakukan kongres yang dipercepat. Akhirnya kongres yang dipercepat, terpilihlah Alicia Johar. Saat itu Alicia Johar meminta kepada Parvi 56. Saya tahu persis karena saya ikut dalam rapat itu. Tolong dong kita nyatu aja, karena Parvi butuh tenaga muda kan Parvi 56 anak muda, kalau Parvi ini senior gitu. Supaya ngeblend, karena tujuan kita adalah bagus gitu. Tapi tampaknya Marcella tidak mau untuk bergabung, ya sudah. Toh juga karena saya sering memaparkan bahwa siapa aja boleh buat gitu. Ya dia tidak terjadi. Alicia Johar minta pada saya, Gus tolong, gue nih nggak mengerti dalam tanda petik organisasi, apalagi di zaman milenial sekarang harus menjawab tantangan zaman. Gue butuh lu dong, bantuin gue. Oke, gue bilang gue akan bantuin lu. Yang penting tujuannya benar, tujuannya sesuai dengan ADART, organisasi profesi keaktoran. Karena Parvi itu Zon, ini banyak juga orang yang nggak ngerti Zon. Banyak, bahkan juga anggota Parvi atau pengurus Parvi. Parvi itu organisasi apa sih? Ya kan? Yang paling populer itu organisasi ribut. Nah, iya, kenapa? Karena nggak tahu organisasi Parvi itu, mau itu Parvi, mau itu Parvi 56, mau itu RAI, mau itu Parvindo, mau itu Parsi, dia adalah organisasi profesi. Sama aja misalnya Persatuan Advokat Indonesia itu. Persatuan Wartawan Indonesia, Persatuan Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Notaris. Jadi dia organisasi profesi. Dia bukan event organize. Nah ini kadang teman-teman yang ada di beberapa itu, Parvi bikin acara ini yuk. Parvi 56 bikin acara. Dia bukan event organize dia itu. Ini salah kaprah. Banyak yang salah kaprah. Jadi saya bilang kalau mau saya jadi sekretaris umum, ini gua akan balikin lagi sesuai cita-cita para leluhur pendiri Parvi. Zaman Suryo Sumanto. Mungkin jauh sebelumnya ya, ketika belum menjadi Parvi tahun 56, kan namanya masih SARI, Serikat Artis Republik Indonesia. Masih SARI nah. Mereka tuh ingin punya sebuah organisasi yang profesinya adalah kalau SARI itu ya, beberapa orang bekerja di bidang film, berkumpul di sana. Akhirnya SARI berubah menjadi Parvi. Nah, Parvi itu makanya singkatannya Persatuan Artis Film Indonesia. Dia bukan aktor film Indonesia. Artinya apa? Ya kameramen, ya sutradara, tukang lampu, itu adalah artis film. Dia boleh tergabung tuh di dalam Parvi. Harusnya. Harusnya. Kan bukankah mereka juga punya organisasi gitu kan? Dalam perjalanannya tentu mereka pikir, Parvi itu baiknya hanya sebagai aktor sajalah. Kalau mau sebagai aktor, tulisannya jadi Persatuan Aktor Film Indonesia dong gitu. Tapi kan enggak. ADART-nya tidak pernah dirubah, legalitas SK Kumham juga tidak dirubah. Dia mengatakan bahwa Persatuan Artis Film Indonesia. Kalau artis film Indonesia, teman kita ini udah bisa masuk Parvi, ya. Mau dia operator kamera, mau dia DOP segala macam, dia harus tergabung dalam Parvi. Nah, artinya apa? Bahwa organisasi Parvi dan teman-temannya itulah organisasi profesi. Dia bukan event organize. Akhirnya kan bilangin, kalau Gusti kalau ngomong nih agak-agak diktator nih, kayaknya memaksa. Bukan memaksakan. Mereform itu kan, mereformasi kan mengembalikan, reform, gitu. Tantangan terbesar Parvi sekarang? Tantangan terbesar Parvi adalah SDM. SDM, bos. Kenapa SDM? Nah, ini gini. Saya ini juga pengurus Pradi. Saya pengurus organisasi Advokat Indonesia. Kalau pengurus Advokat Indonesia minimal lu S1 sarjana hukum. Betul. Ya kan? Karena salah satu menjadi advokat harus S1 hukum. Iya dong, profesi minimal. Kan. Ya kan? Anda mau ngurus notaris, minimal S1 hukum. Anda ingin menjadi pengurus di ID, minimal S1 Fakultas Kedokteran. Sekarang mau ngurus aktor,
profesi aktor, ada nggak jenjang pendidikan yang harus? Nggak ada. Nggak ada, Bos. Nah, artinya apa? Kita akan berhadapan dengan orang yang punya latar belakang pendidikan yang bisa jomplang tuh. Ada yang S3, ada yang nggak sekolah, bahkan dia buta huruf. Aktor-aktor kita banyak yang buta huruf, apalagi senior-senior kita, ya kan? Ada yang D3, ada yang S1, S2. Mereka berkumpul di dalam sebuah wadah. Katakanlah piring ini, wadah. Terus mereka ingin berbicara tentang apa saja. Kira-kira timbul perdebatan apa enggak? Nyambung apa enggak? Jadi wajar ketika misalnya mau itu kongres, mau itu apa, ribut itu. Jadi ada yang latar belakang pendidikannya tinggi, berbeda wawasan ya. Berbeda, ketemu berdebat yang seolah-olah akhirnya adu acting biar dilihat orang, wah keren nih actingnya. Kan gitu. Depan kamera ya. Depan kamera apalagi ada teman-teman kayak Amazon ini, wartawan nih. Wah, semakin yang tadinya nggak mukul meja jadi mukul meja biar ditulis oleh wartawan. Lalu SDM kita itu. Yang kedua kan memang ada jiwa eksentrik ya. Jadi bagaimanapun juga seniman itu, saya ngerasakan lah, saya cukup 20 tahun keluar dari dunia seni gitu. Saya bisa melihat memang mereka-mereka yang terlibat di dalam kesenian itu punya jiwa-jiwa yang eksentrik. Eksentrik itu ekstra, di luar kebiasaan. Gitu. Sehingga menurut saya nggak bisa memakai norma-norma umum, melakukan pendekatan dengan teman-teman kita, sama orang film. Mereka punya jiwa yang ingin tampil, itu pasti. Jadi kalau di luar kan gini, mengurus sesuatu, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Kan gitu kan? Sama juga. Coba kalau kita syuting, itu yang sebetulnya gampang syuting itu, tapi dia ingin eksis gitu. Ya kan, jadi biar kelihatan gitu ya. Biar kelihatan. Cuma naruh ini doang, nanti art director bilang, harus muter nih. Ya biar nanti dilihat oleh artisnya, biar dilihat oleh produsernya. Jadi memang jiwa-jiwa eccentric appeal gitu, ingin tampil itu ada. Jadi kita memang kalau berbicara tentang dunia film, organisasi perfilman, kita yang pertama kali handicap kita adalah SDM, sumber daya manusianya. Tahan dulu Gus. Beruntang mana beruntang? Gimana? Ada Emar ya? Iya. Tadi katanya kamu mau tanya-tanya juga. Silakan kalau ada yang mau tanya. Mumpung, soalnya saya juga mau nanya banyak nih. Bang Gusti ini selain orang film, tadi dia udah bilang advokat. Dia juga orang sepak bola di PSSI pengurus. Terus kemudian juga di produser, kemarin jadi produser Naga Bonar 2, dia produser. Ini sebenarnya maunya apa coba tanya? Saya agak bingung. Bang Gusti, kalau saya tuh pengen jadi di mana ya biar Runtang juga terkenal lah gitu seperti Bang Gusti. Kira-kira bisa ya? Oh bisa. Kalau ngomong terkenal Bu Runtang, di dunia ini ada dua nih. Terkenal karena prestasi, terkenal karena kejelekan atau sensasi. Jadi kamu mau yang mana? Mau yang mana? Mau yang prestasi apa sensasi? Ada remah ini. Di mana-mana orang itu pengen yang baik, Bang. Bukan pengen yang jelek, Bang. Nah, kalau yang prestasi itu harus urut kacang dan sabar menunggu waktu. Kalau prestasi pasti. Kamu seperti kacang panjang gitu ya, Bang. Pelan-pelan. Ya. Tadi kan katanya urut prestasi. Iya. Umur berapa umur? Dia aja udah bisa. Umur nyampe nggak? Derma kalau tanya umur saya bingung ini, Bang. Umur saya sampai mana ya, Bang? Sampai mana? Sementara yang senior-senior numpuk di Barbie. Terus apa? Terus Derma ya kalau senior numpuk di Parvi, terus saya yang umur saya masih segini, kira-kira bagaimana urutan apa ini, Bang? Akhirnya kan pertanyaan jawaban Buruntang itu adalah ayo sebanyak-banyaknya kita produksi film. Kalau kita udah bicara produksi film, Buruntang artinya kita sudah masuk ke ranah industri. Nah, kalau udah bicara industri berarti harus ada predikat profesional. Buruntang harus profesional dulu. Beda remah, Bang ini kan tahu ya, saya profesional, Bang. Profesional nyuci. Saya mencuci bisa tadi bikin kulit. Jadi kalau soal ngatur gini saya bisa. Sekarang Buruntang lagi profesinya supaya dapat sertifikat. Nah, iya Bang. Bagaimana ini, Bang? Saya biar ini, Bang. Ini Buruntang masuk lagi. Biar masan di dulu apa sih? Katanya suruh masuk. Abang, kira-kira bisa terkenal saya ya? Bisa. Sangat bisa. Jadi kalau menurut Abang ini saya perannya apa ini nanti, Bang ya?
Kalau peran tuh macam-macam, tergantung kira-kira mau jadi apa. Buruntang misalnya petani tiba-tiba jadi presiden kan boleh juga. Loh, kita pernah punya pengalaman kan, Pak Insinyur Joko Widodo tukang kayu jadi presiden kan nggak ada masalah. Kenapa? Iya, bisa aja mau jadi apa? Sudah nasib bagus ya Bang ya. Makanya Bapak Ajan tuh jangan sedikit-sedikit menghina saya, dikit-dikit saya ditaruh di belakang dulu saya. Nggak kasih kesempatan saya jumpa dengan orang-orang yang paling betul begitu. Iya, tapi kan ini angus. Oh iya. Maaf. Ya. Maaf. Ya, sedikit Bang Gusti mau tanya, itu tadi kan benar tadi. Aktif di perfilman, aktif di dunia advokat, aktif di dunia sepak bola, olahraga. Sebenarnya mau cari apa sih? Nggak, saya sebetulnya bukan mau cari apa-apa. Itu semuanya adalah proyeksi dari kecil gue. Yang pertama, gue di masa anak singkong kali ya, itu demen main bola misalnya. Memproyeksikan diri, nggak mungkin jadi atlet sepak bola. Gue tidak jago main bola gitu. Ya sudah ngurus sepak bolanya gitu. Itu kan proyeksinya saja. Kebetulan ketika remaja jadi di film jadi mengurus organisasi perfilmannya. Waktu remaja juga tadinya mau jadi dokter nggak kesampaian, akhirnya jadi sarjana hukum, akhirnya menjadi advokat. Jadi sebetulnya itu hanya proyeksi dari masa lalu aja. Mau cari apa? Saya kira pertama bagaimana menorehkan sesuatu di organisasi-organisasi itu atau di bidang-bidang itu yang membuat nama baik ya. Jadi memberi warna. Saya sampai dengan hari ini, detik ini masuk di berbagai bidang itu ya alhamdulillah. Tadi saya ketinggalan satu, terjun ke politik juga. Terjun politik. Iya, makanya itu udah. Alhamdulillah saya tidak punya catatan yang buruk di semua bidang yang saya masukin tuh. Saya nggak punya catatan buruk. Nah ini apakah mewarnai seperti lu bilang atau memberikan kontribusi, gue nggak tahu gitu. Tapi gue selalu berpikir semuanya itu ikutin aturannya aja. Gitu kayak di sepak bola gitu, banyak orang yang protes dengan celotehan gue gitu. Tapi gue pikir memang itu aturannya gitu. Meskipun gue berhadapan dengan banyak sekali musuh di dunia sepak bola misalnya, tapi gue katakan itu. Pasti lu tanya contohnya apa Gus gitu. Kan dikenal Gusti Randa itu kontroversi pendapatnya dalam soal sepak bola. Misalnya kenapa Simon McManamy nggak diganti waktu itu? Karena udah kalah terus waktu pra Piala Dunia segala macam. Ini Gusti Randa dengan Tisa sekjennya cewek itu, kenapa nggak mau ganti Simon? Saya bilang yang mau ganti duitnya dari mana? Emang jadi masyarakat ini kan juga harus dikasih pelajaran bahwa PSSI itu nggak dapat duit dari APBN. Dapat duit dari APBN kalau ada multi event kayak Asian Games, SEA Games. Nah, cabur-cabur itu baru masukin proposal ke Kemenpora baru dikasih dananya. Tapi kalau ikut pra Piala Dunia, Piala Asia, apalagi kategori umur U23 itu nggak ada duit. Terus di antara tadi kan sepak bola, film, advokat, politis, mana yang paling jiwanya paling masuk? Atau saling mempengaruhi nggak sih? Pertanyaan lu sulit nih. Iya dong, harus yang sulit. Gue bertemu dengan miniaturnya masyarakat Indonesia tuh di semua bidang itu. Kalau di politik pastilah itu miniatur masyarakat Indonesia. Di sepak bola juga itu ada miniatur. Bang Hamazun harus tahu ya, kalau Kongres PSSI itu kita duduk di atas nih sebagai pengurus atau exco. Yang di bawah itu wali kota, bupati, gubernur. Kenapa? Karena misalnya yang amatir, misalnya kabupaten apa gitu, Buleleng. Itu ketuanya ya Bupati Buleleng, ketua PSSI-nya. Banyak tuh, ya kan? Nah jadi pengurus PSSI itu enaknya di situ. Kesannya kita jadi lebih di atas daripada para amtenar, pemimpin-pemimpin itu. Para eksekutif itu ya. Nah, jadi kita melihat itulah miniatur Indonesia. Makanya di PSSI itu kalau orangnya yang memimpin menurut saya nggak punya grip yang kuat,
udah nggak kuat, nggak punya ilmu tentang sepak bola itu sendiri, kelindes, gitu. Nah jadi saya ngikutin kan dari ketua umum eranya Pak Nurdin Halid, mungkin dari Pak Agung Gumelar tuh, sampai terakhir di eranya Edi Ramayadi, Joko Driono, sampai saya PLT-nya gitu, sampai saya PLT ketua umumnya gitu. Saya ikutin semua itu. Gitu. Advokat juga begitu. Inilah advokat juga gontok-gontokan. Gontok-gontokan. Peradi aja ada 3 sekarang gitu. Persatuan Advokat Indonesia, organisasi ada 3. Ya ada yang Junifer, ada yang macam Luhut segala macam. Menurut saya juga itu. Ya itulah Indonesia, saya bilang. Ini miniaturnya Indonesia. Kita ini kan bangsa yang lagi bergeser, ingin menjadi modern, ingin menjadi lebih baik. Ya pasti ada friksi. Friksi-friksi itu menurut saya sih proses kristalisasi supaya menjadi benar gitu. Harus dilewatin memang situasi. Iya, tapi itu tadi kan PSSI sering ribut. Ya. Peradi sering ribut. Parvi sering ribut. Ya. Tapi biang keributan kali ya. Bukan. Setiap ada situasi seperti itu dibutuhkan kali gue gitu. Itu aja. Oke, Bang Lucy, cerita dong tentang anak-anak. Banyak yang tidak tahu nih kan dengan dunia paramita, anak-anak sekarang tumbuh udah seperti apa gitu. Dunianya juga sibuk dengan dunianya sendiri, itu gimana tuh Pak? Ceritain dulu. Iya, kalau keluarga gua mungkin ya keluarga kebanyakan kali ya, keluarga kebanyakan. Ya itulah keluarga biasa aja. Ada ibu, ada anak gitu, anak dengan segala macam tingkah polanya. Tapi ya disyukuri aja, anak-anak gua kebetulan yang cowok kemarin high school-nya lulus di Itali misalnya. Itali jurusan? Di Itali diambil high school, terus masuk ke Indonesia, terusnya dia sekarang di kemaritiman Fakultas Kelautan di Undip. Dia masuk di Undip, sekarang lagi inskripsi, udah mau kelar. Yang kedua anak gue yang cowok agak-agak kayak si Gusti Randa kuliahnya tersendat-sendat. Kenapa? Karena ketika waktu kemarin dia SMA sudah ikut dunia entertain, di High Five, di main film. Terakhir siapa kok? Dewa Dayana. Oh, Dewa Dayana. Terakhir kan filmnya yang tak tergantikan tuh dengan Lulu Tobing. Dia juga belum ada itu film. Udah main di Disney Hotstar. Iya, di Disney, tapi belum, maksudnya layar-lebarnya belum. Iya. Dia juga penulis lagu. Kuliahnya pertama kali di Fakultas Filsafat UI. Tiba-tiba 6 bulan dia bilang aku nggak mau, mundur. Sekarang ambil hukum, ya udah. Anak saya gitu. Yang ketiga, nah saya mau lulus tahun ini SMA, cewek mau lulus. Yang keempat anak saya mungkin pertengahan tahun ini kalau nggak ke Rusia atau ke Jerman karena sekolahnya kan di sana. Ya begitulah, alhamdulillah. Gitu aja. Pertanyaan sedikit out of topic. Selalu Gusti Randa Malik itu dikaitkan dengan Dani Malik, Camelia Malik gitu. Sebenarnya apa hubungannya? Nggak ada. Sumatera Barat nggak mengenal itu. Jadi kalau nama tuh kebetulan namanya sama gitu. Ya kan ada Dani Malik, kebetulan Dani Malik teman gue juga. Iya, Camelia Malik juga. Camelia Malik teman juga. Jadi nggak ada hubungan apa-apa. Itu cuman orang tua kita mungkin namanya Malik. Itu aja. Bisa ceritain nggak masa kecilnya? Lahir di mana? Sedikit aja. Ya ini bagus nih Son, ini bagus Son. Banyak orang nyangka tuh gue besar dan lahir di Sumatera Barat gitu. Jadi gue ini anak singkong, gue lahir di Jakarta. Jakarta di Betawi. Jakarta, rumah gue di Gandaria dulu, ya sekarang jadi Gandaria Mall apa itu, Gansit. Gue lahir di rumah sakit Jakarta sini, Senayan sini dekat Semanggi. Gue sampai umur 3 tahun masih di Gandaria, hidup gue di kampung sawah Gandaria yang sekarang jadi Gansit, keren ya. Terus nyokap gue karena mungkin ada penggusuran segala macam, pindahlah gue ke daerah Cilandak dulu. Cilandak tuh mentoknya cuma sampai Fatmawati dulu. Fatmawati kan ujung kulon namanya itu. Cuma sampai sana. Ya udah gue gede di Cilandak, belakang rumah gue itu kebun karet. Jadi gue tahu itu bagaimana kebun karet. Gue kayak anak biasalah mancing, cari karet segala macem, main di Jakarta. Cuman bedanya mungkin
karena kakek gua itu ada orang keturunan kali ya. Jadi beda sendiri mukanya nih waktu kecil gitu. Beda sendiri gua. Keturunannya mana? Kalau Eropa? Nah, mungkin kepada Middle East. Middle East. Middle East. Jadi muka gua agak aneh dikit gitu. Jadi di antara teman-teman gitu, ya, kalau sekarang bilang paling ganteng kali gitu. Sampai sekarang juga masih tetap ganteng. Dianggap gitu. Kalau nggak percaya tanya bulu tak. Coba nih, masih mengakui nggak kalau Bang Gusti ini masih ganteng? Kamu katanya naksir di belakang, kamu ngintip-ngintip terus, hei. Alhamdulillah dipanggil lagi. Saya aja betah kok kalau ada di sini. Aduh. Ngapain kamu ngintip-ngintip? Aduh, tidak tahan saya lihat wajahnya. Saya bilang Bang Gusti, dunia kan. loh. Jangan bilang, gue udah demen yang makan rahasia lo bilang-bilang. Oke. Yang bilang-bilang ya. Sambil dia merayu-merayu ke itu Bang Gusti terima kasih atas kehadirannya. Oke. Meskipun belum tuntas kita bicara soal film, masih banyak yang akan dibicarakan, tapi sedikit banyaknya pemirsa sudah tahu bagaimana sih rumitnya menjalankan organisasi perfilman Farfi sekarang Betul. ini gitu dengan harapan-harapannya. Baiklah pemirsa, kita akhiri perbincangan kita. Bu Rentang kalau mau ngobrol bisik-bisik aja ya bisik-bisik tukar-tukaran nomor telepon. Ya, kita akan jumpa lagi dalam episode berikutnya. Kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bang Gusti Randa Malik. Terima kasih, Bang Mazhar. Kirim salam buat Tentang thank you ya. Udah Sama disiapkan. buat dia Jangan thank dan you, saya anak-anak. ngerti thank you. Terima kasih. Rangkon. Ya, sukses buat anak-anaknya sekarang ternyata mewarisi juga bakat dari emak dan bapaknya gitu lah. Dan satu hal lagi ternyata dia anak Betawi, tapi masih sorry sedikit. Bahasa Barang dapat mister dari mana? Bahasa Minang. Jadi gua tuh nyokap itu masih bahasanya tuh Indonesia yang ke Padang-Padangan. Oh. Bukan bahasa Padang, Oh. Indonesia ke Padang-Padangan. Contoh. Ya dialeknya kan masih ada Padang. Oh, dialeknya. Nah, Gusti Kamal. oh enggak gitu. Enggak. Itu pakai bahasa Padang. Hmm. Kamu nih kemana aja sih? Kok lama sekali? Enggak pulang-pulang gitu-gitu. Itulah ya. Mirip ya Papa John Sama. sama bahasa Madura. Apa? Udah kamu pei. Iya. Bener ya. Itulah yang menolong dulu untuk main di Siti Nurbaya kali ya. Di Siti Nurbaya malah saya nggak berdialek Padang. Oh. Kan Siti Nurbaya saya sebagai Samsul Bari sekolahnya di Belanda, sekolah anak Belanda. Nggak ngomong Padang. Gitu. Yang ngomong Padang si Sandy Nayawan. Sengsara Rambo Nikmat yang berdialek malah. Kayaknya mesti kita undang lagi sekali lagi nanti yang saya akan datang. Kayaknya banyak sekali kisah hidup dari Bang Gusti Randa yang akan kita hadirkan dalam Ambassador Limited. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.